Di depan saya ada tanaman sirih kraton. Oke, ini tumbuh menjulur ya teman-teman. Kita akan percepat pertumbuhan tanaman sirih kraton dan kita akan percepat keluarnya akar dari ketiak daun, sehingga dalam waktu singkat kita bisa memperbanyak tanaman sirih kraton secara massal dan aman. Bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsha di sini di channel Aska Garden Indonesia. Channel yang membahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman hias, baik itu perawatan, teknik budidaya dan lain-lain yang akan kita sampaikan secara tuntas dan lugas sesuai pengalaman kami. Oke, sebelum kita memasuki video ini, jangan lupa teman-teman subscribe dan follow akun kami dengan nama Aska Garden Indonesia di channel YouTube dan Facebook. Oke, di depan saya itu ada tanaman sirih kraton. Oke, di beberapa daerah mungkin beberapa tempat menyebut dengan nama yang lain ya, tapi setahu saya di Jogja ini namanya adalah sirih kraton. Di video kali ini saya akan berusaha memberikan tutorial pada teman-teman bagaimana caranya memperbanyak dan mempercepat pertumbuhan sirih kraton ini, sehingga dalam waktu yang singkat sekitar 1 bulan mendatang ya, kita akan cacah ini perluas. Jadi satu tanaman ini kita bisa dapatkan lebih dari mungkin lebih dari 15 tanaman baru ya, sehingga kalau kita jual, kalau kita niatnya bisnis ya, itu akan mendapatkan keuntungan yang lumayan. Oke, caranya yang pertama kita pakai teknik mendatar. Kita pakai pot ukuran sekitar 60 cm. Oke, ini adalah satu contoh ya teman-teman, pot ukuran 60 yang mana digunakan biasa untuk tanaman seperti krokot ya, atau tanaman-tanaman lain yang mana dia tumbuh mendatar. Nah, di video sebelumnya nah teman-teman cari, saya sudah membuktikan beberapa tanaman yang saya pakai teknik mendatar dan itu sukses. Dari Syngonium, sirih variegata, Epipremnum var putih, Epipremnum var kuning, Stanleyana, terus Manjula, terus Scindapsus ataupun lainnya dengan teknik yang sama, yakni mendatar. Jadi ini agak sedikit merubah mindset teman-teman yang selama ini tanaman yang saya sebutkan tadi itu kondang dengan teknik menjulur ya. Kita pakai teknik mendatar, bener-bener mungkin bagi teman-teman masih hal yang baru, tapi di sini saya akan praktekkan kalau itu bisa dilakukan. Oke, caranya sebagai berikut. Oke, kita cara yang pertama adalah kita siapkan tanamannya. Biasanya kita beli sudah dalam bentuk menjulur ya teman-teman. Mau tidak mau kita harus bongkar tanaman itu. Karena apa? Kita akan rubuhkan ke tumbuh menyamping ya. Jadi tidak lagi seperti ini. Kita tidak membutuhkan turus, kita juga tidak membutuhkan lanjaran. Jadi kita benar-benar mendatarkan tanaman sirih kraton ini di media tanam. Mungkin teman-teman agak saya percepat saja ya, nanti saya akan videokan kalau sudah selesai pemisahan dari turusnya. Oke, ini sudah saya lepas dari turusnya teman-teman ya, sudah saya pisah ini karena di proses mempercepat pertumbuhan akar dan tanaman kita tidak membutuhkan turus. Dan yang kedua, kita akan membongkar media tanam ini. Oke, ini akan kita ambil ya. Saya bongkar dulu tanamannya teman-teman. Oke, ini sudah saya bongkar teman-teman dari potnya ya. Sudah saya bongkar, sudah ambil saya turusnya. Hasilnya akar indukan itu banyak. Oke, ini juga hidupnya bagus ya, akarnya banyak. Namun ya teman-teman, ini saat ada akar di sini, oke, akar tidak keluar di ketiak daun. Kenapa? Karena
di ketiak daun tidak menyentuh media. Kalaupun dia menyentuh terus, dia tidak akan keluar akar, jadi sulit atau lama ya keluarnya. Beda kalau kita pakai teknik mendatar. Jadi tanaman ini akan kita tempelkan tumbuh tepat di atas media seperti ini teman-teman, dan batangnya ini akan sedikit tergubur dengan media tanam. Efeknya nanti akar yang kita harapkan akan keluar banyak, keluar dari tiap ruasnya, karena umumnya untuk tanaman sirih keluarga sirih-sirahan akar keluar dari tepat di ini ketiak daun sini, ini akan keluar akar banyak. Jadi seakan-akan kita paksa tanaman ini untuk keluar akar yang banyak. Semakin banyak akar keluar, maka pertumbuhan tanaman akan lebih cepat karena penyerapan hara lebih banyak dan lebih maksimal. Akar keluar banyak, maka pertumbuhan akan cepat, sehingga pertumbuhannya akan melesat cepat ya. Dan efek yang lain, saat akar itu sudah banyak ya, kita bisa stek cacah perluas. Kenapa? Karena akar sudah keluar. Maka selain pertumbuhannya cepat, itu kita juga saat niat memperbanyak itu akan cepat sekali tumbuh, tingkat stresnya minim, dan kita bisa mempercepat tunas baru keluar, sehingga kalaupun kita jual itu cepat menghasilkan uang. Oke, tekniknya adalah kita tanam mendatar. Jadi ini karena kita pakai pot ukuran 60 cm ya teman-teman, 60 cm kalau nggak salah sekitar ini, itu kita bisa tanam induknya di paling pojok sini ya. Oke, ini kita tanam ya, akar induk ada di sini. Terus kita tutup dengan media. Saya media tanamnya pakai campuran ya, saya nyampur sendiri nih, pakai sekam mentah ya. Saya campur dengan kokopit, saya campur dengan pupuk kandang. Jadi ada 3 bagian yang saya pakai. Oke, ini karena kita pakai teknik mendatar, biasanya kan ada nih batang yang naik karena memang tidak rata ya. Saya biasa pakai kawat seperti ini teman-teman. Sebentar, saya pakai kawat. Jadi kawat biasa saya potong, saya belokkan. Oke, terus kita tinggal sisipkan di batang. Jadi biar batangnya tidak naik, dia tetap mengunci ya. Kalau kurang panjang, ini kan kurang panjang ya, kita pakai yang lebih panjang. Jadi semakin panjang kan semakin mengunci tanaman itu menyentuh media. Ya, ini kelihatan ya teman-teman, dia langsung menutup ya. Ini kelihatan kawat, dia intinya menutup, mengunci, batang itu tidak naik ke atas. Harapan kita memang batang ini menyentuh media tanam, sehingga akar yang kita harapkan adalah keluar cepat. Oke, kita pakai teknik lagi, pakai kawat ya. Ini karena kemarin saya juga berpikir bagaimana caranya tanaman itu nggak lepas ya, akhirnya ketemulah teknik kawat. Ini kalau besok saat kita perbanyak, ini kawat kita akan kita ambil ya, akan kita ambil sehingga jadi ini tidak melukai, karena cukup dia cuma fungsi cuma mengunci aja. Oke, semua kita ini kita balikkan ya, karena potnya sudah mepet, maka kita balikkan sulurnya arahnya. Oke, ini kan sudah sana ya, sudah naik ke sini, saya putar lagi karena memang posisi pot sudah berbalik. Oke, ini pot ini kawatnya kurang panjang ya, yang lainnya. Oke, ini panjang dia bisa ini tepat menyentuh media tanam. Jadi ini terus pucuknya ada di sini, kita kunci lagi. Pokoknya ini usahakan tanaman batangnya itu benar-benar menyentuh media tanam, biar akarnya keluar cepat. Oke. Ya, kita pakai kawat karena juga niat kita mengarahkan ya tanaman itu
kemana arah dari akar yang baru. Oke, ini sudah jadi. Sudah seperti ini, biasa ya, kita siram dengan air yang cukup ya. Kalau penyiraman itu bisa 2-3 hari sekali, atau ya tergantung kondisi lah teman-teman. Kalau panas ya lebih sering, tidak ada masalah. Kalau hujan lebih jarang juga tidak ada masalah. Oke, seperti ini caranya. Ingat prinsipnya teman-teman, batang harus menyentuh media tanam biar akar itu keluar lebih cepat. Oke, kita tinggal menunggu. Ini hasil eksperimen saya yang sudah saya buktikan dengan beberapa tanaman ya, yang tadi saya sebutkan, baik itu Epipremnum, Standeana, Manjula, Sirih variegata, Scindapsus dan lain-lain, dan itu sukses. Karena itu saya coba di tanaman sirih kraton ini. Oke, kemarin saya beli ya, rata-rata satu daun seperti ini itu di harga 10-15 ribu rupiah. Jadi masih hitungan daun di tempat saya di Jogja. Rata-rata kalau konsumen 15.000 per daun. Jadi dengan satu tanaman ini ya, kita bisa nyacah, harapan saya paling tidak ada sekitar 15 tanaman baru. Insya Allah kalau sudah kita cacah dan hidup, keuntungannya akan berkali lipat dari modal yang saya beli indukan ini. Oke teman-teman, mungkin itu video kali ini ya, bagaimana cara mempercepat pertumbuhan dari sirih kraton sehingga akarnya lebih cepat keluar, tunas juga lebih cepat keluar, daun lebih cepat terbentuk, dan saat 1 bulan ke depan ya, beberapa saat lagi kita bisa mencacahnya massal, perluas dengan cara yang aman. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa subscribe dan follow akun kami dengan nama Aska Garden Indonesia di channel YouTube dan Facebook ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.